guys, balik lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah, kali ini aku ada di kota Bogor. Nah, bintang tamu kita kali ini anaknya muda. Kayak udah punya anak kayaknya. Ini masih anak-anak tuh bapak deh, tapi dia anak muda milenial. Ketemu dengan Mas Restu. Halo. Mas Restunya apa Mas? Restu Kusuma. Restu Kusuma. Beliau anggota DPRD Kota Bogor. Apa kabarnya, Mas? Baik. Kak Kamel, bagaimana kabarnya? Baik juga. Makasih banyak nih udah diajak podcast, seru kayaknya diskusi. Harus dong. Karena saya lagi mengangkat tokoh-tokoh daerah yang memang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton ini. Terutama Kota Bogor kan. Bogor itu menarik sekali menurut kami. Dekat dengan Jakarta, Ibu kota ya. Ibu kota, dan Mas Restu tahu katanya kadang-kadang banyak juga anak-anak mudanya ya main-mainnya di Jakarta kan. Deket kan. Deket ya. Nah, gimana tuh perkembangan Kota Bogor selama Mas Restu di DPRD? Gimana tuh perkembangannya? Ya Kota Bogor sih perkembangannya cukup besar nih. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, Kota Bogor ini keren lah, karena memang kita dekat dengan ibu kota, jadi kita salah satu kota yang memang update ya, dekat dengan ibu kota. Kita juga dengan Bandung juga Deket dekat ya. juga, kita satu provinsi. Jadi di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Jadi banyak apa namanya anak mudanya yang update lah. Di sini juga banyak sebenarnya daerah sini anak-anak mudanya yang potensial ya. Ada yang jadi artis banyak juga. Karena ganteng-ganteng kan. Sunda teh ya kayaknya. Terus juga presiden juga tinggalnya di Bogor. Oh iya, deket. Rangga presiden berarti. Wah, Enggak, maksudnya istananya di Iya, di Bogor, kan? dihuni sama presiden. Betul. Terus juga banyak pejabat-pejabat yang memang kegiatan di Jakarta, banyak juga yang tinggal di Bogor. Di Bogor. Jadi memang Kota Bogor kan kota Bogor yang strategis lah. Kita lihat perkembangannya cukup bagus. Signifikan ya. Dilihat dari di sini banyak kulinernya yang terkenal ya. Kuliner ya, enak-enak banyak. ya. Iya, ada asinan, ada segala macam. Kita lihat, kita salah satu tempat di sini juga kan lumayan hits juga di Bogor. Banyak banget dengan Iya. tempat live musik segala macam. Live music ya. Asik tuh. Nah, Mas Restu ini masih muda, tapi nggak antipati tuh sama politik. Biasanya kan anak muda tuh, aduh malas dengar kata politik aja. Ada orang yang di politik itu pasti jahat katanya. Tapi ini baru tamat kuliah ya, Kuliah. langsung masuk ke berpolitik umur 22 tahun. Ya, waktu daftar 22, dilantik umur 23. Waduh, gimana tuh resep-resepnya bisa menang? Terus kenapa nggak benci politik gitu? Nah, jadi kalau kata Kak Kamel dibahas politik jahat ya. Ya kalau memang ada yang beranggapan politik jahat dan dia merasa orang baik, ya masuklah dia di politik. Harusnya masuk. Iya, Jangan kalau dia membiarkan. merasa politik jahat, banyak orang yang nggak benar, dia merasa benar, ya dia masuk politik, perbaiki politik kan gitu. Ih, keren banget itu sepakat sama saya. Tapi kata orang setelah saya ngomong begitu lagi, ini ada lagi netizen yang ngomong, alah ngomong doang, nanti di dalam kau pasti akan terikut gitu. Nah gimana tuh Mas Restu? Ya itu kan balik lagi ke individu masing-masing ya. Ya mohon maaf, segala job pekerjaan juga plus minus tergantung orangnya. Tergantung orang. Nggak semua bidang, ya contoh lah, misal penegak hukum kan ada aja yang nggak benar. Iya, oknum berarti. Oknum. Terus Iya. orang mengerti agama, ya katakan misalkan kiai, ada aja yang nggak benar. Ada aja. Ini kan tergantung Oknum, orangnya. Iya. Tergantung orangnya. Ya balik lagi, idealisme anak muda harus dibangun, dilatih lah dari sekarang. Karena ternyata masuk ke dunia politik itu bermanfaat ya Mas Restu ya. Ya bukan bermanfaat lagi, semua roda kehidupan yang ada di negara diatur oleh politik. Nah, coba dong Mas Restu kasih tahu ke teman-teman milenial, jangan antipati sama politik. Ya pesan saya sih buat teman-teman, sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi sesamanya, apalagi kita masih muda. Kita cobalah mengabdikan diri kita bagi negara supaya kita berguna, supaya teman-teman juga tahu melek tentang politik, jadi latihan jadi pemimpin. Nah, betul. Mudah-mudahan berhasil juga bisa ikut di dalam. Kita bisa buat kebijakan-kebijakan, kita bisa buat juga anggaran-anggaran yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat. Luas, politik ini luas banget. Dalam lah, saya masuk nih dalam banget. Apalagi dulu waktu saya pertama masuk,
saya juga ketua Komisi 2 bidang perekonomian keuangan. Oh, Jadi- emang sarjananya apa waktu itu? Saya dulu kuliah di sarjana ekonomi sebenarnya. Oh, pas Jadi, dong, tepat ya. Nah ini banyak apa ya, potensial anggaran yang digali untuk manfaatnya masyarakat tanpa harus kita pungut dari masyarakat. Nah, ini kan ide-ide itu kan banyak berkaitan lah, semua pengusaha berkaitan dengan politik. Terus juga Di rumah semua lah. pun berpolitik Berpolitik. sebenarnya ya. Terus Mas Restu sekarang lagi nyalek DPR RI ya. Jabar berapa? Jabar Bang? lima. Jabar 5 nomor Nomor 5. Buat teman-teman tuh ingetin tuh Mas Restu. Kenapa berani? Apa karena merasa gue hoki nih begitu nyalon langsung menang? Kenapa nggak gue tes lagi gaskeun gitu? Gimana? Masih saya berpikir waktu saya nyalek di DPRD, apa namanya, saya kan harus tahu ya bagaimana, dan saya pelajari memang kebijakan itu ada batasnya. Kalau di DPRD berarti Hanya skup itu ya. skupnya tingkat daerah. Iya. Tapi kalau kita DPRD provinsi, skupnya tingkat provinsi. Tapi kalau DPR RI itu kan skupnya nasional. Ya, jadi saya pikir kenapa enggak untuk kita juga bisa ikut campur di tingkat nasional kalau kita sudah pernah ikut di tingkat daerah. Gitu. Jadi bukan kita terburu-buru enggak. Cuman ya mumpung semangatnya masih ada anak muda. Karena kalau udah Tua, tua gitu. masih kebanyakan mikir kan. Mumpung resikonya belum banyak. Nah, masih muda, nggak merasa misalnya yang tua nih di partai kan pasti ada dong yang senior. Nggak ada tuh yang bilang, ih kamu gantian dong, jangan masih muda, lu kan masih muda. Gue dulu yang tua belum jadi-jadi. Nah, gitu. Apa di PKB memang sangat mendukung bagaimana tuh? Kita separtai nih, se-PKB. Kita lihat Ketum juga emang luar biasa ya, mendukung lah. anak muda. Apakah itu bagian dari privilege-nya Ketum, PKB? Apakah memang, bodo amat lah, yang tua yang bodo amat, yang penting gue yakin gitu. Gimana Mas? Dulu waktu saya masih jadi caleg, saya berpikir partai apa aja yang penting menang lah. Yang penting menang betul itu. Tapi setidaknya saya bisa mempelajari bagaimana sih gaya-gaya berpolitik dari tiap-tiap partai. Kebetulan kan itu bisa dilihat dari simbolis ketua umumnya ya. Iya. Saya lihat sosok Gus Muhaimin ini memang anaknya, beliau ini orang yang sangat memperhatikan anak muda. Kita lihat kemarin pendaftaran ke KPU aja kita bersama bareng sama komunitas swasta ya. Iya. Ini memang benar-benar asik, Iya. dan saya pun merasa nyaman di PKB karena memang beliau selalu memberikan semangat saya untuk tetap konsisten mengabdikan diri ke negara. Bahkan kalau dia tidak mau dorong anak muda, nah mungkin saya di ACC nyalon di DPR RI. Tapi beliau ACC nggak jauh lah. Ketum nih berbagai macam aspek selalu dia rangkul. Perempuan juga oke. Kita lihat dari kalangan artis, apakah Kamel dirangkul, kita dari kalangan anak muda juga dirangkul. Ini dia benar-benar ini merangkul semua kalangan Dan memberi kesempatan ya. dan PKB ini kalau orang lihat kan partainya orang tua, enggak juga sih. Enggak juga ya. Contoh kita Masih muda ya? masih muda. Masih muda ya gue. Kami masih muda, artis mau masuk PKB. Saya juga anak muda mau masuk PKB. Udah keren lah, PKB ini udah Milenial lah ya. Milenial banget. NU milenial. teman-teman juga kalau mau bergabung di PKB Boleh ya? boleh. Kalau di Kabupaten Jabar 5 bisa komunikasi saya. Iya, ada namanya Garda apa? Garda Muda ya? Negara Bangsa. Garda Bangsa. Nah, kita ini sebenarnya sama-sama nyalek, tapi sama saling support ya. Nah, kedepannya nih, apa nih yang akan diperjuangkan ini di DPRD untuk Kota Bogor? Di DPRD ini PR-nya banyak. PR-nya banyak banget. Karena Sanda senyum tadi, lagi banyak ya mikir. Karena semua wilayah PR-nya banyak. Tapi saya tidak bisa tahu semua satu persatu. Yang saya tahu kan hanya di dapil, Kota Bogor, di dapil saya. Ya pengangguran semuanya. Oh, pengangguran ya. Pengangguran ini jadi masalah terbesar anak muda. Ini PR yang sangat berat. Sampai detik ini pun
saya masih kesulitan memperjuangkan aspirasi dari urusan pengangguran. Ya, ya. Kalau dari segi infrastruktur mungkin Udah lumayan. Kota Bogor udah oke lah. Oke ya. Yang kita lihat perkembangannya besar karena PAD kita juga semenjak saya jadi ketua komisi, alhamdulillah PAD Naik ya. ada naik ke atas. Berkat perjuangan dirimu ya. Saya Berarti caleg PKB, anggota DPR PKB bekerja. bekerja. Kita maksimalkan PAD. Waktu itu saya diskusi dengan mitra kerja kita di pemerintahan kota. Saya bilang bagaimana lah Kota Bogor ini bisa mendapatkan pendapatan lebih tanpa adanya tekanan untuk masyarakat. Ternyata kan kita masih potensial ya. Alhamdulillah pengusaha-pengusaha di Kota Bogor ini banyak support lah. Maksudnya taat pajak dan sebagainya. Cuman mungkin harus lebih diterbitkan. Itu juga sudah cukup meningkatkan PAD. Banyak pengusaha-pengusaha investasi usaha kayak restoran. Iya. UMKM lah ya. Keren lah, Bogor nih sebenarnya udah oke, cuman mengatasi pengangguran memang PR berat. PR kita bersama Dan ya. itu kebijakannya memang akan lebih terbantu jika saya ada di DPR RI. Iya, tuh. Berarti harus dukung Mas Restu dan juga PKB lagi memperjuangkan 5 miliar untuk dana desa. Itulah baru keren. Keren kan? Keren banget sekarang kalau 5 miliar satu desa. Berarti Ini kan anggarannya bisa Iya, berapa persen makmur berarti. disalurkan ke BUMDes. Iya. Nah, saya juga memberikan pesan lah, bukan mengintervensi, memberikan pesan kepada kepala desa. Kalau nanti PKB berhasil memperjuangkan 5 miliar satu desa, kalau 1M kan sudah berjalan, 5 miliar satu desa, itu kalau bisa dianggarkan ke BUMDes, dan BUMDesnya itu kalau bisa diisi sama anak-anak muda. Anak muda. Itu harusnya. Kenapa anak muda? Nah, ayo dong. Ini BUMDes nonton juga nih. Kenapa harus anak muda? Kadang-kadang kan biasa anak muda nggak biasa, apalagi katanya strawberry, apa tuh generasi strawberry lah. Enggak ya, gimana nih? Ya balik lagi tergantung individu. Iya, Masing-masing. buktinya ini nggak strawberry, dia apel. Keren dia. Itulah pokoknya. Sedikit dong buat teman-teman, ayo datang ke Bogor, apa aja wisatanya? Kota Bogor ya kuliner. Kuliner ya, kuliner. Kuliner yang Bogor. Karena kalau wisata alam, Kota Bogor kan nggak terlalu Nggak terlalu besar. ya. Wilayahnya. Mungkin Kabupaten Bogor. Kabupaten ya. Kabupaten Bogor. Dapilmu. Dapil saya. Kalau Kota Bogor, saya nitip saja sama Bu Kamel. Mudah-mudahan nanti kalau terpilih menjadi DPR RI dari Dapil Jabar 5, kan Kota Bogor ini dapilnya Pak Kamel. Ya mudah-mudahan Teteh saya. ya teteh. Mudah-mudahan nanti Teh Kamel ke depannya bisa lebih semangat tanpa lelah memperjuangkan masyarakat, nggak cuma dari kalangan muda sebenarnya. Iya. Tapi karena saya dari kalangan muda, saya tahu betul Karakteristiknya. muda sebenarnya nggak cuma anak muda, semua masyarakat membutuhkan perjuangan. Semangat. Saya juga karena sama-sama caleg, saya Tos dulu. semangat lah bukan buat karena saya di Kota Bogor, selama ada orang yang menginginkan berpikir demi kemajuan masyarakat di Kota Bogor, saya siap bantu, siap dukung. Keren Mas All out, Restu. apalagi kalau saya ngobrol banyak sama Mbak Kamel, Dan keren. berpikir out of the box. Nah, terima kasih Mas Restu udah bisa siap. mampir di podcast kami. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa Mas Restu loh, ini ada orang milenial yang maju dari DPR RI PKB. Mbak Kamel nggak disebutin nomornya. Oh iya, kalau aku juga Jabar 3, Bogor Cianjur Nomor berapa? 3. Oh, nomor 3 juga. Jabar 3 nomor 3. Tiga. Jabar 5 nomor 5. Keren banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.